Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 matematika wajib, yaitu statistika mengenai data berkelompok. Simak yuk penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, berikut nama-nama anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Dava Ramadan Maulana, yang kedua Mahesha Putri Rukmantara, yang ketiga Orci Rianeta Aprilian, yang keempat Raisya Nuri Kamilah, dan yang kelima Safa Eka Ramadhani. Sebelum kita mengerjakan soal tentang statistika, kita harus mengetahui apa sih itu statistika. Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang tata cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data, sampai pada pengambilan kesimpulan yang sahih, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima. Nah, di sini data-data yang sudah kita kumpulkan adalah data-data tanggal lahir anak kelas 10-3 dan juga 11 IPA. Baiklah, yang pertama yang akan kita cari adalah jangkauan. Nah, untuk rumus jangkauan yaitu X maksimal dikurangi X minimal. Dan untuk X maksimal dari data yang kita kumpulkan adalah 31, dan untuk X minimalnya adalah 1. Jadi, 31 dikurangi 1 adalah 30. Yang kedua, kita mencari banyak kelas. Banyak kelas dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan 1 ditambah 33 dikali log N. Log N yaitu jumlah data yang sudah kita dapat. Jadi, 1 ditambah 3,3 dikali log 54. Lalu 1 ditambah 3,3 dikali log dari 54 yaitu 1,73. Lalu 1 ditambah 5,709 yaitu 6,709 atau kita bulatkan menjadi 7. Lalu yang ketiga, kita mencari panjang kelas. Panjang kelas dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan R per K. R-nya tadi kita sudah hitung yaitu 30, lalu K-nya 7. Lalu kita bagi 30 per 7. Hasilnya 4,83 atau kita bulatkan menjadi 5. Lalu yang ketiga, kita mencari panjang kelas. Panjang kelas dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan R per K. R-nya yaitu 30 dan K-nya yaitu 7. Lalu kita bagi 30 per 7, hasilnya 4,83 atau kita bulatkan menjadi 5. Nah, selanjutnya poin pertama yang kita cari adalah mean. Untuk rumus mean adalah jumlah sigma F dikali XI dibagi jumlah F. Nah, untuk nilai dari sigma F dikali XI yaitu 872. Sedangkan untuk nilai sigma F adalah 54. Jadi, 872 dibagi 54 hasilnya adalah 16,14. Yang berarti mean dari data yang kita kumpulkan adalah 16,14. Poin berikutnya yaitu kita akan mencari median. Untuk rumus median sendiri adalah tepi bawah kelas atau disingkat TBK ditambah dalam kurung 1/2N dikali sigma FK dibagi FME lalu dikali dengan P. Untuk menyelesaikan rumus ini, kita perlu mencari satu persatu nilai yang ada. Pertama yang harus kita cari adalah nilai dari 1/2N. N di sini adalah jumlah seluruh data. Nah, jumlah seluruh data yang kita kumpulkan adalah 54. Jadi, 1/2 dikali 54 adalah 27. Untuk nilai 27 ini berada di kelas 6. Kemudian, yang kita cari selanjutnya adalah TBK, yang rumusnya adalah TBK dikali BBK atau batas bawah kelas dikurangi 0,5. Untuk PBK dari kelas 6 adalah 26. Jadi 26 dikurangi 0,5 sama dengan 25,5. Yang selanjutnya adalah sigma FK. Untuk mencari sigma FK, kita harus menjumlahkan semua frekuensi sampai kelas yang kelima. Jadi 13 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 9 sama dengan 43. Selanjutnya untuk nilai FME yaitu 9. Dan nilai P rumusnya adalah P sama dengan TAK dikurangi TBK sama dengan 30,5 dikurangi 25,5, hasilnya adalah 5. Setelah semua nilai diketahui, kita masukkan semua nilai ke rumusnya. Jadi,
median sama dengan 25,5 ditambah buka kurung 27 dikurangi 43 15 dikali 5, lalu 25,5 ditambah negatif 16 per 9 dikali 5. Selanjutnya 25,5 ditambah negatif 1,77 dikali 5, lalu 25,5 ditambah negatif 8,85 dan hasilnya yaitu 16,65. Jadi, median dari data yang kita kumpulkan adalah 16,65. Nah, untuk poin ketiga yang kita cari adalah modus. Untuk rumusnya adalah TBK ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Sama seperti sebelumnya, kita harus mencari satu persatu nilai yang ada di rumusnya. Pertama adalah TBK. Untuk nilai TBK masih sama seperti poin sebelumnya, yaitu 25,5. Kemudian, untuk nilai D1, cara mencarinya adalah 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Dan untuk nilai D2, cara mencarinya yaitu 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Untuk P, tetap seperti sebelumnya, yaitu P sama dengan 5. Karena semuanya sudah diketahui, jadi kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu modus sama dengan 25,5 ditambah 0 per 0 ditambah 7 dikali 5. Sama dengan 25,5 ditambah 0,5 sama dengan 25,5. Jadi modus dari data yang kita kumpulkan hasilnya adalah 25,5. Selanjutnya poin keempat adalah mencari Q1 dan Q3. Untuk rumus Q1 adalah TBK ditambah 1/4N dikurangi sigma FK per F Q1 dikali P. Untuk nilai 1/4N adalah 13,5 yang didapat dari 1/4 dikali 54. Nah, 13,5 itu berada di kelas ketiga. Untuk nilai TBK-nya 16 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 15,5. Dan untuk nilai sigma FK adalah 8, sedangkan nilai F Q1-nya adalah 13. Jadi Q1 sama dengan 15,5 ditambah 13,5 dikurangi 8 per 13 dikali 5. Hasilnya 15,5 ditambah 0,42 dikali 5. Nah, dan hasil akhirnya adalah 17,6 untuk Q1-nya. Kemudian untuk rumus Q3 adalah TBK ditambah 3/4N dikurangi sigma FK per F Q3 dikali P. Dan untuk nilai 3/4N adalah 40,5. Sama seperti sebelumnya, nilai ini didapat dari 3/4 dikali 54. Ya, hasilnya adalah 40,5. Nah, untuk nilai ini berada di kelas yang kelima. Kemudian untuk nilai TBK-nya 21 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 20,5. Dan nilai sigma FK-nya adalah 34, sedangkan nilai F Q3-nya adalah 9. Jadi untuk Q3 sama dengan 20,5 ditambah 40,5 dikurangi 34 per 9 dikali 5. Hasilnya 20,5 ditambah 6,5 per 9 dikali 5. Jadi hasil akhirnya adalah 24,1. Kemudian poin berikutnya adalah D9 yang rumusnya adalah TBK ditambah 9/10N dikurangi sigma FK per PD9 dikali P. Seperti biasa dicari terlebih dahulu nilai-nilainya. Yang pertama, nilai dari 9/10N adalah 48. 48 didapat dari 9/10 dikali 54. Nah, untuk nilai 48 ini berada di kelas yang ke-6. Kemudian untuk nilai TBK-nya adalah 26 dikurangi 0,5 yang hasilnya 25,5. Dan untuk nilai sigma FK-nya adalah 43. Dan juga nilai PD9-nya adalah 9. Jadi D9 sama dengan 25,5 ditambah 48 dikurangi 43 per 9 dikali 5. Jadi hasilnya 25,5 ditambah 5 per 9 dikali 5. Kemudian hasil akhirnya adalah 28,2. F, P10 dan P90. Rumus PI sama dengan TBK ditambah buka kurung 1/100 dikali N dikurangi sigma FK per FPI tutup kurung kali P. Pertama, kita mencari P10. Lalu cara mencari P10 sama dengan 10/100 karena N-nya 54, jadi dikali 54 sama dengan 5,4. Nah,
5,4 ini bisa kita lihat di dalam tabel, dia nilainya berada di kelas ke-1. Lanjut kita mencari TBK-nya. TBK sama dengan 1 kurangi 0,5 sama dengan 0,5. Nah, cara mencari TBK itu kenapa nilainya 1? Karena nilai P10 itu 5,4. Nah, yang kita tahu 5,4 itu berada di kelas ke-1 di dalam tabel. Kelas ke-1 itu TBK-nya adalah 1 sampai 5. Jadi TBK-nya 1 untuk dikurangi dengan 0,5. Lanjut mencari sigma FK. Sigma FK didapatkan dari tabel yang sudah dicari FK-nya di tabel dari kelas ke-1. FP10 sama dengan 13, lalu P sama dengan 5. Karena semuanya sudah diketahui, maka langsung masukkan ke dalam rumusnya. P10 sama dengan 0,5 ditambah buka kurung 5,4 dikurangi 0 bagi 13 tutup kurung kali 5. 0,5 ditambah 5,4 dibagi 13 dikali 5. Karena 5,4 dikurangi 0 maka hasilnya hanya 5,4. Sama dengan 0,5 ditambah 2,07. Kenapa bisa 2,07? Karena 5,4 dikali 5 langsung dibagi 13. 0,5 ditambah 2,07 sama dengan 2,57. Maka hasil dari P10 adalah 2,57. Lanjut ke P90. Karena ini masih mencari P, jadi rumus dan cara yang dipakai masih sama seperti mencari P10. P90 sama dengan 90 dibagi 100 dikali 54. Hasilnya 48,6. Sudah ketemu hasil P90 adalah 48,6. Berarti nilai ini berada di kelas ke-6. Lanjut mencari TBK. TBK sama dengan 26 dikurangi 0,5 sama dengan 25,5. Sigma FK sama dengan 13 tambah 5 tambah 4 tambah 12 tambah 9 sama dengan 43. F90 sama dengan 9, lalu P sama dengan 5. Seperti sebelumnya sudah diketahui semua, masukkan angka ke dalam rumus lalu hitung. P90 sama dengan 25,5 ditambah buka kurung 48,6 dikurangi 43 dibagi 9 dikali 5 sama dengan 25,5 ditambah 5,6 per 9 dikali 5. 25,5 tambah 3,1 sama dengan 28,6. Yang ketujuh yaitu jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil dapat kita hitung dengan menggunakan rumus H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Dan kita tadi sudah mendapatkan Q3-nya yaitu 24,1 dan Q1-nya yaitu 17,6. Lalu kita kurangi 24,1 dikurangi 17,6 dan hasilnya adalah 6,5. Yang kedelapan yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil dapat kita hitung menggunakan rumus QD sama dengan setengah dikali H. Dan hanya sudah diketahui yaitu 6,5. Jadi setengah dikali 6,5 dan hasilnya yaitu 3,25. Jadi simpangan kuartilnya yaitu 3,25. Yang kesembilan yaitu langkah. Langkah dapat kita hitung menggunakan rumus L sama dengan 3/2 dikali H. Dan jumlahannya masih sama yaitu 6,5. Jadi 3/2 dikali 6,5 dan hasilnya yaitu 9,75. Jadi untuk hasil langkah yaitu 9,75. Yang ke-10 yaitu pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam dapat kita hitung dengan cara menggunakan rumus PG sama dengan Q1 dikurangi L. Tadi Q1-nya sudah kita ketahui yaitu 17,6 dan L-nya 9,75. Lalu langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 17,6 dikurangi 9,75 dan hasilnya yaitu 7,85. Lalu pagar luar. Pagar luar menggunakan rumus Q3 ditambah L. Q3-nya tadi sudah kita ketahui yaitu 24,1 dan L-nya juga sama 9,75. Langsung saja kita tambahkan. Jadi 24,1 ditambah 9,75 dan hasilnya yaitu 33,85. Jadi hasil pagar dalam yaitu 7,85 dan pagar luar 33,85. Dan yang ke-11 adalah ragam dan simpangan. A. Cara menghitung ragam.
rumusnya adalah X vektor sama dengan sigma Fi kurangi X per sigma F. Karena sigma Fi kurangi X sudah memiliki nilai yaitu 872, didapatkan di awal bersama tabel. Maka 872 dibagi 54 sama dengan 16,14. Lalu lanjut cara menghitung simpangan. Simpangan memiliki rumus S kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung XI dikurangi X vektor tutup kurung pangkat 2 per sigma F sama dengan 4941,9 dibagi 54. Nah, 4941,3 didapatkan dari mana? Didapatkan dari jumlah total dari sigma F dalam kurung XI dikurangi X vektor kuadrat yang ada di tabel. Jadi 4941,3 dibagi 54 sama dengan 91,50. S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 91. Karena S kuadrat hasilnya 91,50, jadi akar 91,50. Nah, hasilnya akar 91,50 adalah 9,56. Dan yang terakhir yaitu jangkauan persentil. Jangkauan persentil dapat kita hitung dengan menggunakan rumus JP sama dengan P90 dikurangi P10. P90 tadi sudah diketahui yaitu 28,6 dan P10 nya yaitu 2,57. Jadi langsung saja kita kurangi 28,6 dikurangi 2,57, hasilnya yaitu 26,03. Jadi hasil dari jangkauan persentil yaitu 26,03. Wah, akhirnya kita sampai di penghujung video presentasi kelompok 2. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyaksikan, mendengarkan, dan memerhatikan dari awal. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan kata, ataupun hal lain. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.